Al-Kautsar. Inna fasli wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa Wahbah Az-Zuhaili awalnya menerangkan munasabah antara surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Ma'un. Jika surah Al-Ma'un menjelaskan tentang perilaku-perilaku yang fadzalik alladzi kemudian menghardik nanti yang untuk ala memberi Wailul lil musallin, dan mereka juga termasuk orang-orang celaka dalam salatnya karena mereka lalai terhadap waktu-waktu salat. Maka Quran surah Al-Kautsar yang merupakan ataupun berada pada rentetan selanjutnya menjelaskan lawan daripada sifat tersebut ataupun bagaimana kita dapat menghindar dari sifat tersebut, mengingat kembali inna a'tainakal kautsar, bahwa Allah itu telah memberikan kita nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan kita mengingat bahwasanya Allah itu telah memberikan nikmat yang banyak, limpahan nikmatnya itu, maka tentunya kita semestinya sebagai hamba harus kemudian melaksanakan perintah Allah yang salah satu yang pokok adalah salat. Wanhar. Wanhar ini ditafsirkan sebagai berkurban ataupun ada juga yang berzakat dari para penafsir, dan ini merupakan lawan pada fawailul lil Ra'aita alladzi yukadzibu bin fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahwa ini merupakan lawan daripada mereka yang tidak memberikan makan kepada miskin, orang miskin. Wanhar itu kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Terus yang kedua yaitu menguraikan asbabun nuzul daripada suatu ayat. Dan di sini dalam tafsir Al-Munir disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya itu beberapa riwayat yang beliau kutip. Namun yang kemudian menjadi pendapat yang masyhur ataupun hadis riwayat yang masyhur, itu ayat ini didahului dengan peristiwa ataupun asbabun nuzulnya adalah perkataan bahwa kaum Quraisy telah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah terputus daripada nikmat. Turunlah ayat ini. Kemudian yang ketiga adalah memaparkan mufradat, i'rab dan qiraatnya. Selanjutnya menyajikan isi kalimat secara global dan maknanya. Nah, di sini juga Wahbah Az-Zuhaili melakukan hal demikian. Kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah kesimpulan dari ayat yang ditafsirkan. Dan yang terakhir adalah memperkuat kesimpulan dengan memperlihatkan dalil-dalil lain yang mendukung ataupun dalam hal ini semakna dengan ayat yang ditafsirkan. Entah itu juga mengambil daripada hadis, qaulus sahabah dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang kelebihan dari metode tafsir tahlili. Yang pertama adalah penafsir leluasa dalam menafsirkan, sebab ruang lingkup daripada metode tafsir tahlili ini begitu luas. Karena seperti yang disebutkan di awal bahwa metode tafsir tahlili ini mencakup seluruh aspek daripada ilmu-ilmu Al-Quran, asbabun nuzul dan lain-lain sebagainya. Kemudian Al-Quran dapat dipahami secara utuh. Secara utuh yang dimaksud adalah karena penafsir secara menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf. Adapun kekurangan
adalah produk yang dihasilkan cenderung parsial ataupun terpecah-pecah. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca makalah yang telah saya kirimkan. Kemudian adapun di sini penyaji ataupun pemakalah menyebutkan beberapa kitab yang kemudian menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu Jami'ul Bayan, karya daripada Imam At-Tabari, dan lain-lain. Lanjut kepada metode tafsir ijmali. Secara bahasa kemudian ijmali ini artinya umum atau global. Adapun secara istilah dalam ilmu Al-Quran, metode tafsir ijmali ini merupakan metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara sederhana. Bisa dibilang metode tafsir ijmali ini adalah metode tafsir yang paling sederhana, singkat, dan global. Kadang tafsirnya mengubah ataupun menafsirkan suatu ayat dengan kata yang hampir serupa dengan ayat tersebut, kata di suatu ayat. Kemudian di sini pemakalah mengambil pendapat daripada Imam Al-Farmawi bahwa metode dalam menafsirkan Al-Quran yaitu tafsir ijmali adalah suatu metode dalam menafsirkan atau menjabarkan ayat-ayat Al-Quran secara umum sesuai dengan urutan ataupun tertib ayat dan surah yang ada dalam mushaf. Selanjutnya, metode tafsir ijmali dalam hal ini langkah-langkah penulis merangkum daripada referensi-referensi bahwa ada 3 langkah penting dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode tafsir ijmali. Yang pertama adalah penulis atau penafsir mengartikan lafaz-lafaz dari setiap ayat yang ditafsirkan atau dijelaskan dengan lafaz awal. Kemudian penafsir menjelaskan isi kalimat dengan ringkas namun jelas. Adapun yang terakhir adalah penafsir memaparkan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dilontarkan mengenai ayat yang ingin ditafsirkan. Selanjutnya, di sini penulis mengambil contoh dari tafsir Jalalain. Dalam hal ini tepatnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ditafsirkan secara ringkas, sangat ringkas oleh dalam tafsir Jalalain bahwa alif lam mim ini hanya diketahui pasti maknanya oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam menafsirkan ayat yang kedua. Dalam menafsirkan ayat yang kedua hanya dikatakan saja, hanya dirubah, bukan dirubah ataupun ditafsirkan kata la raib. La raib. Itu hanya dirubah ataupun ditafsirkan dengan la syak atau tidak ada sedikit pun keraguan. Adapun kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan dan yang pertama yaitu tidak bertele-tele, artinya to the point. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengandung penafsiran yang bersifat Israiliyat, karena memang metode tafsir ini sangat ringkas dalam menjabarkan penafsirannya. Kemudian gaya penafsirannya tidak berbeda jauh dengan bahasa Al-Quran yang ditafsirkan, sehingga tidak dikhawatirkan terdapat penafsiran yang kemudian melenceng jauh daripada ayat Al-Quran, ayat yang dimaksud atau ayat yang ditafsirkan. Adapun kekurangannya, yaitu menjadikan Al-Quran seakan-akan sebagai petunjuk yang bersifat terpecah-pecah atau tidak konsisten analisis terhadap suatu ayat yang kurang memadai. Penulis tentang kitab-kitab yang memakai metode tafsir ijmali. Yang pertama tentu saja tafsir Jalalain, kemudian Tanwir Al-Mikbas min Tafsir,
Ibnu Abbas. Ini merupakan penafsiran daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas yang kemudian dirangkum ataupun ditulis oleh Al-Fairuz Abadi. Eh, dan untuk lebih jelasnya dapat teman-teman baca di makalah saya. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah cukup jelas dari Saudara Rahmat Hidayat. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita batasi pertama dulu 2 pertanyaan saja ya, karena masih ada pemateri selanjutnya. Baik, dipersilakan kepada yang ingin bertanya bila ada yang belum jelas atau ingin menambahkan. Sebagai moderator Ya, mau silakan. bertanya. Bismillah, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai tafsir ijmali. Bagaimana para mufassir yang menggunakan metode tafsir ijmali dalam mengekstraksi atau apa ya, dalam menafsirkan hukum-hukum syariah. Mungkin itu yang pertama. Tidak apa-apa di 2 karena 1 yang untuk tahlil. Ya, Terima apa-apa. kasih. Mungkin yang untuk tahlili bagaimana pandangan ulama mengenai metode tafsir tahlil yang ia gunakan. Apakah tahlil tersebut apakah mereka menganggapnya bagian yang sangat penting pada proses penafsiran atau harus ditambahkan dengan sesuatu yang lain? Mungkin itu 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh diulang yang pertanyaan kedua? Oh, yang pertanyaan kedua, bagaimana pandangan para mufassir yang menggunakan metode tahlili? Apakah mereka menganggapnya sebagai bagian yang sangat penting dalam sebuah penafsiran atau mungkin perlu ditambahkan menggunakan metode-metode lain atau semacamnya? Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan untuk Saudara Rahmat? Jika tidak ada, saya ingin bertanya sedikit. Oh iya, silakan. Saudari Andi Rahmadin Laila. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemakalah sempat menyinggung tentang kekurangan dari tafsir ijmali ya kalau tidak salah. Ada yang tidak saya pahami tadi di situ. Salah satu kekurangannya adalah analisisnya terpecah-pecah. Mungkin pemakalah bisa menjelaskan apa maksudnya analisisnya terpecah-pecah atau tidak konsisten, dan mungkin bisa diberikan contohnya. Terima kasih. Baik, itulah tadi. Bagaimana Saudara Rahmat, sudah ditangkap pertanyaannya? Iya. Baik. Tapi Ustaz, langsung jawab pertanyaan atau ke materi berikutnya dulu? Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Saya persilakan kepada Saudari Dewi Sartika untuk memaparkan materinya.
Mana suaranya Dewi? Dewi, mungkin di mute dulu, unmute. Baik, langsung saja. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Irham MTHI selaku dosen pemandu Mazhahibu Tafsir wa Mana Hijab Tafsir, teman-teman sekalian yang sempat hadir untuk mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini. Untuk melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya mengenai tentang metode tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Setelah tahlili dan ijmali, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tentang maudhu'i dan muqaran. Jadi, sebagaimana yang dia sebagaimana yang ada di latar belakang masalah. Jadi teman-teman tentu tahu bahwasanya Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran dalam Islam. Al-Quran ini memiliki posisi kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah relevan bagi kehidupan manusia dari berbagai aspek, baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks sejarah, jadi tentu kita ketahui bahwa Al-Quran ini memiliki banyak kemukjizatan di dalam Al-Quran. Baik itu dari segi aspek kebahasaannya, sastranya, dan lain sebagainya. Bahkan, di dalam ayat Al-Quran itu tidak hanya memiliki makna yang secara zahir. Jadi, di dalam ayat Al-Quran itu juga memiliki makna yang tersembunyi atau secara batiniah, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih jauh untuk bisa mengungkap makna-makna yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi makanya Al-Quran ini selalu menjadi subjek perhatian dari kalangan ulama untuk menafsirkan ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Dan tentu dalam menafsirkan Al-Quran ada cara ataupun jalan yang ditempuh oleh seorang mufassir untuk bisa mendapatkan pemahaman apa yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi terdapat metode-metode tertentu untuk bisa mendapatkan pemahaman dalam mengungkap makna yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh pemaparan sebelumnya, bahwasanya terdapat dalam metode penafsiran Al-Quran itu adalah tahlili dan ijmali. Selain daripada itu, ternyata maudhu'i dan muqarrar itu adalah sebuah metode dalam penafsiran Al-Quran. Nah, berdasarkan apa yang ada di latar belakang masalah, maka dari itu dirumuskanlah masalah. Yang dimana yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu adalah apa itu maudhu'i dan muqarrar. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, tetapi tidak mengapa kita review kembali materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penerapan ataupun langkah-langkah dalam penggunaan metode maudhu'i dan muqarrar. Selanjutnya adalah seperti apa sih kelebihan ataupun keunggulan dan kelemahan metode maudhu'i dan muqarrar. Kemudian kitab tafsir maudhu'i dan muqarrar. Kemudian yang selanjutnya adalah pertama adalah pengertian. Jadi maudhu'i atau biasa dikenal dengan istilah tematik, yang dimana kita terlebih dahulu menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Setelah kita sudah menentukan tema ataupun topik yang ingin dikaji, maka kita mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang topik yang ingin kita bahas. Itulah metode maudhu'i. Jadi metode maudhu'i itu adalah metode yang berusaha mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema yang ditentukan. Sedangkan muqarrar itu
berasal dari bahasa qarada yakrinu qornan, yang artinya adalah menghubungkan atau mengaitkan dari yang satu dengan yang lain, atau istilah yang sering kita dengar bahwa mukaran itu adalah upaya perbandingan. Jadi kita membandingkan, apakah itu membandingkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran, ataukah membandingkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kita membandingkan pendapat para mufassir dari penafsir yang satu dengan penafsir yang lain. Jadi mukaran itu adalah suatu metode yang menggunakan perbandingan untuk menguraikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian setelah kita mengetahui definisi dari metode maudhu'i dan mukaran, ada beberapa langkah-langkah penerapan dengan menggunakan metode maudhu'i dan mukaran. Yang pertama adalah maudhu'i. Seperti halnya yang sudah saya paparkan sebelumnya, ketika kita menggunakan metode maudhu'i, langkah yang pertama yang harus kita tempuh adalah menentukan tema ataupun topik yang ingin kita bahas. Kemudian kita mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau topik tersebut. Setelah ayat-ayat tersebut itu sudah terkumpul berdasarkan tema, maka kita memecahkan rangkaian ayat yang terkait dengan tema tersebut. Kita pecahkan satu persatu. Karena kenapa? Karena kita harus menganalisa lebih jauh dari ayat tersebut dengan mengetahui konteks sejarahnya atau asbabun nuzulnya. Karena itu penting. Kenapa? Karena terkadang ayat Al-Quran itu dikhususkan kepada orang tertentu. Terkadang juga ayat itu turun sebab diturunkannya memang dikhususkan kepada orang tertentu, tetapi hukumnya berlaku kepada yang umum. Jadi setelah kita memecahkan ayat-ayat tersebut, kemudian kita menganalisa dengan baik dengan memerhatikan asbabun nuzulnya ataupun konteks sejarah turunnya ayat Al-Quran. Kemudian mengaitkan munasabah. Jadi hubungan apakah ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, ataukah ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat setelahnya. Nah, kalau misalkan ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat sebelum, kita catat. Nah, ataukah ayat tersebut memiliki hubungan dengan ayat setelahnya, kita pahami dengan baik, tetapi kalau tidak memiliki hubungan, maka tidak menjadi masalah. Kemudian setelah itu kita membangun konsep materi yang sistematis dan melengkapi penjelasan hadis atau riwayat yang relevan. Kemudian mengelompokkan ayat. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam langkah-langkah penerapan metode maudhu'i ini adalah dengan memecah-mecahkan ayat, tetapi langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah dengan pengelompokan ayat. Maksudnya adalah setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian dengan menyisihkan yang terwakili atau mengkompromikan dengan antara yang am atau yang khas, mutlak dan muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan, sehingga lahirlah suatu kesimpulan tentang pandangan Al-Quran menyangkut tema yang dibahas. Itu maksudnya. Kemudian adapun metode muqaran. Jadi dalam penggunaan ataupun penerapan metode muqaran ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya metode muqaran itu adalah melakukan perbandingan. Apakah melakukan perbandingan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain? Karena terkadang di dalam ayat Al-Quran itu memiliki redaksi yang sama. Ya, memiliki redaksi yang sama, tetapi pada hakikatnya dia berbeda. Maka
memerlukan metode muqaran ini untuk mendapat perbedaan antara ayat yang satu ini dengan ayat yang lain yang memiliki redaksi yang sama, tetapi pada dasarnya di setiap penempatan kalimat pasti memiliki perbedaan. Apakah ayat ini penekanannya seperti ini berbeda dengan ayat yang lain? Itu melakukan ayat satu dengan ayat yang lain. Pertama, melakukan identifikasi terlebih dahulu. Nah, kita melakukan identifikasi. Kemudian, atau menghimpun ayat-ayat yang identik. Kemudian selanjutnya adalah melakukan upaya perbandingan. Kemudian, menganalisis perbedaan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian, melakukan perbandingan terhadap pandangan-pandangan mufassir mengenai ayat-ayat yang memiliki redaksi yang serupa. Kemudian yang selanjutnya adalah membandingkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu saya tekankan kepada teman-teman sekalian bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk menjadi penjelas, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak kebenarannya. Jadi tidak mungkin Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bertentangan. Nah, kenapa memerlukan perbandingan Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena terkadang di dalam ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampak bertentangan, sehingga melakukan upaya metode muqaran ini untuk mendapatkan pemahaman relasi antara apa yang disampaikan oleh Al-Quran dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, untuk membandingkan Al-Quran dengan hadis Nabi itu harus berkualitas sahih. Kenapa? Karena hadis dhaif itu tidak boleh dibandingkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena terdapat riwayat yang misalkan tidak dhabit atau terdapat sanad yang terputus, sehingga hadis dhaif itu tidak boleh dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi sekali lagi, untuk membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus berkualitas sahih. Nah, dengan cara apa? Yang pertama adalah seperti tadi. Yang pertama, memilih hadis untuk dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran dengan syarat hadis sahih. Kemudian yang kedua, mengadakan perbandingan dan analisis terhadap kedua teks yang tampaknya bertentangan, yakni antara Al-Quran dengan hadis yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, melakukan perbandingan dari sudut pandang para ulama tafsir. Kemudian yang keempat adalah perbedaan pandangan dari pakar tafsir. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i dan muqarrar. Yang pertama, kelebihan metode maudhu'i, yaitu menjawab persoalan di era sekarang. Itu tentu, karena dengan adanya metode maudhu'i itu bisa kita membahas topik atau isu-isu kekinian. Kemudian kita menarik ayat-ayat yang berkaitan tentang topik tersebut. Kemudian sifatnya praktis dan sistematis, dinamis. Kemudian pemahaman menjadi utuh. Karena di setiap topik yang ingin kita bahas, topik tersebut pemahaman kita menjadi lebih luas terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita kumpulkan. Kemudian, adapun kelemahannya itu memotong ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah membatasi pemahaman ayat. Adapun kelebihan dan kelemahan metode muqarran, yang pertama adalah mengembangkan pemahaman tafsir yang lebih luas. Yang kedua, mendorong para penafsir untuk menyelidiki berbagai pandangan ulama. Adapun kelemahannya adalah hanya relevan bagi individu saja. Dan kelemahan yang kedua adalah belum menjadi solusi yang efektif. Jadi adapun kitab-kitab tafsir, mohon maaf saya keliru tidak mencantumkan di PowerPoint. Kitab tafsir metode maudhu'i itu mungkin bisa teman-teman sekalian untuk baca makalah. Di situ sudah ada, saya cantumkan, ada kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode maudhu'i dan muqarran. Mungkin itu pemaparan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada
moderator dengan hormat. Nah, baik. Itulah tadi pemaparan materi yang cukup jelas dari saudari Dewi Sartika. Langsung saja, bagi ada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan atau tambahan, silahkan. Mohon izin, Baik. moderator. Ya, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Irham MTI. Juga apresiasi yang luar biasa kepada pemateri yang kedua yang membahas tentang metode Maudu'i dan Muqaran. Saya mau bertanya mengenai ataupun pertanyaan tentang metode Muqaran, ya, ini perbandingan. Jadi di panjang lebar dijelaskan tafsiran Al-Quran yang disandingkan atau diperbandingkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu harus berkualitas sahih. Nah, kan di makalah saya kira sudah ada contoh tentang penafsiran ayat atau lafaz Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Nah, kan tadi panjang lebar jelaskan tentang hadis, tapi tidak disebutkan di contoh dalam penjelasannya maupun dalam makalah. Sederhana saja saya hanya ingin meminta contoh terkait hal itu, yakni penafsiran Al-Quran dengan hadis yang tampak bertentangan sebagaimana yang berulang kali disampaikan oleh saudari pemateri, dan apa eh, setelah dilakukan perbandingan itu, apa kesimpulan yang diambil dari penjelasan ataupun penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang tampak bertentangan tadi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Yusril Emrah selaku moderator. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Saya mungkin sederhana, hampir sama Ji dengan pertanyaannya Icang, tapi saya lebih fokus pada metode tafsir Muqaran yang membandingkan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Selain Al-Quran, ada perbandingan antara kitab-kitab suci agama yang lain. Itu mungkin. Pertanyaannya, adakah, ya kan, lagi-lagi ingin kita ketahui apakah ada mufasir yang pernah membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan kitab-kitab agama yang lain, kitab suci dari agama yang lain dalam upaya untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertanyaan dulu. Kita akan mencoba menjawab satu persatu dimulai dari pemateri pertama. Silakan Rahmat Hidayat. Tentang pertanyaannya Fahrul tadi yang dua. Baik, Atau pertanyaannya Vila. baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi kedua pertanyaan. Pertama dari saudara Muhammad Farul Rozi. Tadi pertanyaannya ini mengenai bagaimana penafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali ini dalam menafsirkan ayat-ayat hukum syariah.
Dan pertanyaan kedua tadi, bagaimana atau apakah dengan yang metode tahlili sudah cukup dalam menarik sebuah makna dalam suatu ayat? Apakah tidak butuh penafsiran lain? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana ayat-ayat ataupun metode tafsir ijmali ini menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum? Baik, saya di sini mengutip dari penafsiran tafsir Jalalain. Dalam hal ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Di situ dijelas ataupun bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, al-ayah dan seterusnya. Dalam ayat tersebut memang mengandung hukum. Jika kemudian hukum yang dimaksud oleh saudara Muhammad Fakhrul Razi adalah hukum halal haram, ini juga ada dalam ayat ini. Akan tetapi jika hukum yang dimaksud adalah mengenai penjabaran dalam ilmu fikih, juga terdapat dalam ayat ini, yaitu yang terdapat dalam wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, dan seterusnya. Dalam ayat ini ditafsirkan secara sederhana oleh tafsir Jalalain bahwa ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, yaitu la tusallu, janganlah kalian salat, tidak boleh salat wa antum sukara, yaitu karena sebab kalian telah meminum suatu minuman yang menimbulkan efek memabukkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam ayat ataupun dalam kalimat dalam ayat ini, fatayammamu sha'idan thayyibah, yaitu dijelaskan bahwa sha'idan thayyibah yaitu adalah debu dan kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum. Di sini secara sederhana dalam tafsir Jalalain, ilal mirfaqain, artinya sama seperti tayamum pada umumnya. Artinya apa yang ingin saya katakan, bahwa meskipun suatu tafsir bersifat sangat sederhana, khususnya mengambil metode tafsir ijmali, itu juga tetap saja akan mengambil suatu hukum dalam suatu ayat, meskipun tafsirnya itu sifatnya sangat sederhana. Dalam hal ini bahkan dalam ayat tersebut, kalau saya pribadi melihat di sini, tafsir Jalalain tidak mengutip daripada asbabun nuzul daripada ayat ini, akan tetapi hanya diredaksikan secara sederhana. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu apakah tahlili sudah cukup untuk menafsirkan Al-Quran? Jawabannya antara ya dan tidak. Bisa iya, karena secara keilmuan penafsir tentunya sudah sudah memenuhi kriteria, karena seorang penafsir itu telah mengambil satu buah metode. Artinya jika ia benar-benar telah melakukan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, bahwa itu sudah cukup untuk menafsirkan Al-Quran melalui metode tafsir tahlili. Akan tetapi jawabannya bisa tidak jika kita melihat dari segi penafsir itu sendiri. Artinya begini, seorang penafsir tentunya tidak akan merasa cukup penafsirannya itu saja. Terlebih lagi ketika kita melihat ketawaduan daripada para penafsir, tentu mereka akan lebih senang jika
suatu ayat didekati ataupun ditafsirkan dengan metode-metode yang lain. Oke, mungkin langsung saja juga saya jawab sekalian pertanyaan dari saudari Kak Ila tentang kekurangan daripada tafsir ijmali, yaitu analisisnya terpecah-pecah dan seterusnya. Tadi di sini kalau saya melihat daripada redaksi daripada kalimat tersebut, karena kalimat tersebut merupakan milik Nasaruddin Baidan dalam bukunya, bahwa terpecah-pecah yang dimaksud adalah suatu ayat yang ditafsirkan dengan metode tafsir ijmali itu biasanya pemahaman yang didapat itu tidak komprehensif. Saya melihat di sini Nasaruddin Baidan menggunakan kalimat tersebut untuk membandingkan tafsir ijmali dengan tafsir tematik, karena ketika kita menggunakan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i ya, tafsir maudhu'i itu seorang pemufasir itu betul-betul akan merangkum ataupun menarik seluruh ayat yang kemudian terkait dengan tema tertentu. Berbeda halnya dengan metode tafsir ijmali. Biasanya sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya juga, hanya ada 3 kriteria ataupun langkah-langkah yang cukup dilakukan oleh seorang penafsir sehingga ia dapat disebut menafsirkan Al-Quran dengan metode ijmali. Dan tentunya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan metode tafsir tematik yang sifatnya jauh lebih luas daripada tafsir ijmali. Sekali lagi tegasnya bahwa tafsir ijmali ini hanya menafsirkan ayat dengan lafaz yang tidak jauh berbeda dengan lafaz ayat yang ditafsirkan. Oleh karena itu, sesuai dengan kalimat yang tadi, diulangi lagi bahwa biasanya terpecah-pecah pemahamannya apabila kita melihat suatu ayat misalnya tentang apa tadi mabuk dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat An-Nisa ayat 43, itu berbeda penafsirannya ataupun kita tidak mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai hukum khamar misalnya. Karena dalam Quran surah An-Nisa tadi itu tidak jelaskan secara rinci bahwa hukumnya khamar seperti ini. Barulah nanti kita mendapatkan hukum khamar ataupun mabuk itu di penafsiran Quran surah Al-Maidah, innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Mungkin itu jawaban sementara dari saya. Mohon koreksinya apabila terdapat kekeliruan. Saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian dikembalikan ke teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Nurul Rosi, apakah masih ada sanggahan? Terima kasih, sudah cukup. Saudari Andi Rohman Lela, apakah masih kurang jelas dengan jawaban yang diberikan? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Saya silakan. Saya masih bisa bertanya. Ya, silakan. Tuntaskan kalau bisa. Kalau jawabannya alhamdulillah sudah paham, cuman ini saya tanyakan lagi apakah metode tahlil ini masih bisa dipakai dalam penelitian tafsir, karena kan tadi dibilang terlalu singkat, kemudian bahasanya juga kan hampir mirip dengan bahasa Al-Quran. Jadi kan itu mungkin memicu ketidakpuasan bagi para pembaca ketika seorang mungkin mengambil metode ini. Saya mungkin minta pendapat teman-teman, apakah masih layak, terlalu kasar ya kalau masih layak, masih bisakah dipakai ini metode tahlil dalam penelitian kita, misalnya kita mau buat tesis pakai metode tahlil, apakah masih relevan gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah tafsir bukan tahlil sama ijmali?
Baik, saya ulangi pertanyaannya, apakah tafsir ijmali masih relevan dalam penelitian-penelitian ilmiah untuk sekarang seperti tesis atau semacamnya, mengingat penjelasan yang diberikan itu terlalu singkat. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Rahmat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini apa ya, lebih relevan jika dijawab oleh dosen ataupun orang-orang di prodi. Tapi mungkin saya menanggapi sedikit kecenderungan kalau di UIN Alauddin khususnya dalam bidang tafsir itu sempat bertanya sama saudara Irfan bahwa kecenderungan yang dipakai saat ini adalah ataupun metode yaitu tinjauan Al-Quran sama living Quran. Akan tetapi jika kita menarik lebih jauh, kalau metode ijmali ini digunakan lagi, mungkin bisa jika kita dekati dengan pendekatan bahasa yang lebih tinggi lagi. Artinya, contohnya tadi, Zalikal Kitabul La Raiba Fih, itu ditafsirkan la syak. Itu bisa kita tarik mungkin dalam pemaknaan yang lebih luas. Apa maksud daripada syak tersebut? Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah masih ada sanggahan, Kak? Baik, kita simpan pertanyaan ini untuk dijawab nanti. Kita beralih ke pemateri selanjutnya. Dewi Sertika, silakan untuk menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan oleh audiens pada hari ini. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari penaja pertama tadi, yaitu Muhammad Nurul Ihsan. Bagaimana atau seperti apa contoh perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW? Jadi sekali lagi bahwa metode muqarran ini ada berbagai ragam untuk membandingkan apakah kita bandingkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran ataupun Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya dalam membandingkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW itu harus berkualitas sahih dan ayat tersebut, ayat Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tidak mungkin bertentangan. Tetapi mungkin ada saja yang tampak bertentangan, tapi tidak mungkin bertentangan. Nah, mohon maaf jika ada kekeliruan, saya tidak mencantumkan di dalam makalah. Tapi di sini saya akan berupaya untuk menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan di dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Quran tentang amal seseorang di dalam Quran surah An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang akan masuk surga apabila dia mengerjakan amal kebaikan. Jadi, maksudnya adalah seseorang bisa masuk surga itu berdasarkan amalnya. Nah, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya qala Rasulullah SAW la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Jadi Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka.
begitu juga denganku, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita melihat secara tekstual, ayat Al-Qur'an membicarakan tentang orang masuk surga itu karena amalnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Jadi seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedua informasi tersebut kita lihat kenapa berbeda gitu. Jadi ayat Al-Qur'an mengatakan seperti ini, seseorang bisa masuk surga karena amalnya, sedangkan di sisi lain Rasulullah mengatakan bahwa tidak, bukan amalnya, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menelisik lebih jauh apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, karena kenapa? Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya salah satu syarah kitab hadisnya mengatakan bahwa hadis di atas itu memiliki banyak penafsiran. Nah, ada 3 pendapat mengatakan bahwasanya taufik itu bisa melakukan suatu amal ibadah, merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang hamba berhak mendapatkan rahmat apabila ia sudah melakukan ketaatan. Dengan kata lain, orang-orang tidak melakukan ketaatan tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya inti masuk surga itu adalah murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada intinya adalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tentu mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi seseorang ketika dia tidak mengerjakan amal kebaikan, dia tidak akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Rasulullah SAW itu sebenarnya sejalan. Meskipun secara tekstual itu tampak bertentangan, tetapi kalau kita pahami lebih jauh dengan kedua informasi tersebut, sebenarnya apa yang disampaikan oleh ayat Al-Qur'an dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebenarnya sama maksudnya. Baik, itulah tadi itulah tadi jawaban daripada pertanyaan saudara Nurul Ihsan. Saya kembalikan kepada saudara penanya, apakah masih ada sanggahan? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kira sudah cukup atau bisa dikatakan sudah sangat jelas karena memang yang saya pertanyakan hanya terkait contoh dan kesimpulan yang dapat ditarik dari contoh tersebut. Terima kasih, saudari pemateri. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Gunawan. Silahkan kepada pemateri. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Gunawan. Apakah ada ulama tafsir yang berupaya untuk membandingkan atau menafsirkan Al-Quran dengan kitab-kitab lain? Perlu saya tekankan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab samawi sebelumnya itu adalah kitab samawi sebelumnya itu hanya ditujukan kepada kepada kaumnya. Sedangkan Al-Quran itu ditujukan kepada semua umat manusia. Jadi kepada seluruh agama. Itulah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Namun di sini saya tidak cukup mendalami bagaimana bagaimana perbandingan antara ayat Al-Quran dengan kitab samawi sebelumnya. Tetapi kalau ditanya tentang apakah ada seorang penafsir yang berupaya untuk membandingkan atau menafsirkan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, saya pernah melihat
bahwa iya ada. Ya ada salah satu contoh ulama tafsir yang berupaya untuk membandingkan Al-Qur'an dengan dengan kisah Mawi sebelumnya itu adalah kita kenal Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu dalam metodenya yang melibatkan tentang tafsir mukaran dengan kitab suci lainnya. Ya, dia itu seringkali membandingkan ayat Al-Qur'an dengan ayat atau ajaran dari kitab suci lain, terutama Taurat dan Injil atau biasa disebut dengan Bible. Nah, untuk apa? Untuk menyoroti persamaan ataupun perbedaan dalam pesan-pesan agama. Nah, misalkan contoh salah satunya itu adalah Muhammad Abduh kerap kali membandingkan ayat Al-Qur'an dengan Bible ataupun kitab Taurat itu ketika berbicara tentang berkaitan dengan tauhid ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbicara tentang soal-soal etika. Jadi mungkin itu adalah jawaban singkat saya kepada penanya kedua tadi yang bertanya tentang apakah ada penafsir yang membandingkan antara Al-Qur'an dengan kitab kitab lainnya. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudara Dio Sertika tentang dari pertanyaan Saudara Gunawan. Kasih kembalikan kepada Saudara Gunawan, apakah sudah puas atau? Terima kasih moderator, sudah puas. Terima kasih juga jawabannya pemateri. Saya kembalikan. Nah, baik. Saya kembalikan kepada audiens, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada dua pemateri atau sudah tidak ada lagi? Silakan. Nah, baik, karena saya rasa sudah tidak ada lagi ya, kita kembalikan kepada dosen pengampu untuk menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Closing statement. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Closing statement untuk kedua pemakalah, silakan. Halo, closing statementnya. Halo. Suara jelas? Ya. Silakan. Baik, demikian pemaparan dari materi hari ini. Saya kembalikan ke dosen pengampu untuk menjelaskan yang kurang jelas. Silahkan, Ustaz. Untuk jelas, closing statement untuk kedua narasumber, silakan. Halo, gimana suara saya? Jelas? Ya. Jelas, Ustaz. Jelas. Saya dulu izin. Adapun mengenai makalah saya. Closing statement, moderator. Closing statement. Saya jelaskan kesimpulannya. Halo, gimana suara saya? Kedengaran? Ya, saya jelaskan, Ustaz. Closing statement. Closing statement. Kata penutup untuk kedua makalah, silakan. Kata penutup atau kesimpulan sebelum kita ambil alih. Makalah, Ucin. Kesimpulan dibawakan oleh moderator. Oh, moderator kan? Bukan. Kesimpulan pada hari ini. Bukan untuk dari pemakalah, Nah, baik. Untuk kesimpulan pada pemateri pertama, silakan closing statement-nya. Baik, adapun mengenai makalah saya, yaitu metode
tahlili dan ijmali. Untuk kita pahami, mudahnya tahlili itu adalah penafsiran ataupun metode penafsiran Al-Quran yang berupaya mengungkap makna-makna dalam Al-Quran dengan menelisik berbagai aspek dalam keilmuan Al-Quran, ilmu balaghah, i'rab, munasabah, asbabun nuzul, dan lain-lain sebagainya. Kemudian adapun metode tafsir ijmali, itu singkatnya adalah metode tafsir yang menjelaskan suatu ayat ataupun surah dengan sangat umum ataupun global, bahkan sampai-sampai penjelasannya itu tidak jauh berbeda dengan lafaz ataupun kata yang terdapat dalam ayat yang ditafsirkan. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima Jadi kasih. untuk Pemateri kedua silahkan. ya untuk pemakalah kedua yaitu metode Mautu'i dan Muqarran. Jadi metode Mautu'i ini adalah salah satu metode yang sangat relevan dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Karena kenapa? Karena dengan penggunaan metode Mautu'i itu kita bisa menentukan topik yang berkaitan tentang isu-isu kekinian. Nah, misalkan berbicara tentang isu kekinian itu yaitu kesetaraan gender. Nah, kalau misalkan kita mau menjelaskan tentang kesetaraan gender atau topik tentang itu, ya kita mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tentang tersebut. Nah, dan metode Mautu'i ini sangat praktis dan dinamis, tidak bertele-tele, sedangkan metode Muqarran ini adalah upaya perbandingan. Kita membandingkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, ataupun pendapat para ulama tafsir. Jadi, untuk metode Muqarran ini, itu membutuhkan pemahaman yang cukup dalam ketika kita menggunakan metode Muqarran. Sekian dari saya. Silakan moderator. Mana moderator? Mana moderator? Sudah bisa? Oke. Saya mulai paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan moderator, kumpulan-kumpulan pertanyaan tadi kembali disampaikan ya. Dituliskan di chat room. Oke. Saya ingin dengan cepat ya, dengan cepat berinteraksi dengan pembakalah. Dijawab dengan singkat saja sesuai dengan pertanyaan. Nah, yang pertama, Ustaz Rahmat. Ya, Ustaz. Mana? Oke, pembakalah pertama. Oke. Ciri utama sebuah kitab tafsir dikatakan tahlili ada berapa? Ada Kalau berapa? yang Ini sebelum kitab saya tafsir ini. Saya pegang kitab tafsir. At-Tabari, Ibnu Katsir. Ada kitab tafsir yang saya pegang sekarang. Oke. Cirinya kitab tafsir tahlili itu ada berapa? ada 3 kayaknya. Atau ada berapa? Ada 3, Ustaz. Oke. Ada 3. Oke, sampaikan. Ada di makalahnya? Tidak ada. Nah, ada Nggak ada, 3. Ustaz. Coba yang mana itu? Nah, silakan. Mungkin saya Yang tidak mana? di Oke, sebutkan kesimpulan yang bawah mana itu. itu. Nah, oke, Pertama, terus apa itu ya? Yang pertama apa? itu sifatnya sistematis. Dan dulu, yang pertama sistematis. Saya tulis ya, sistematis. Gitu. Yang kedua, Yang kedua, menjelaskan berbagai aspek. berbagai aspek. Yang ketiga, Yang ketiga,
Apa ya? Saya lupa, Ustaz. Ada di makalahnya? Kayaknya ada di bagian bawah, Ustaz. Sedikit. Di mana? Ntar saya buka. Tapi Ustaz, saya tidak poin-poin Ustaz untuk hal tersebut. Oke, sistematis yang Anda masuk itu bagaimana? Ada bab 1, bab 2, bab 3, atau apa yang masuk sistematis? Yang saya maksud sistematis Ustaz itu runtut dalam menafsirkan Al-Quran, artinya sesuai urutan mushaf Ustaz. Oke, berbagai aspek berarti banyak aspek yang dibahas. Iya Ustaz, dari segi Oke. ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, Ada ini nasabah. ya, asbabun nuzul, munasabah, ada qiraat, i'rab. Saya Iya. mau tanya, ada kitab tafsir, tidak ada qiraat dibahas. Berarti pasti itu bukan tahlili. Eh, Pasti itu bukan tahlili. Atau pasti tahlili. Kalau ada kitab tafsir, tidak ada qiraat dibahas. Misalkan ini tafsir Al-Misbah. Dari awal sampai akhir, adakah tafsir Al-Misbah itu setiap dia jelaskan surah, setiap dia jelaskan mulai dari Al-Fatihah, ada qiraat-qiraat di situ ya. Qiraat 7 atau qiraat 10 sampai 14. Ya, kalau ada kitab tafsir, ya, seperti misalkan itu berapa jilid, 10 jilid, 15 jilid, tapi tidak ada qiraat dia bahas. Ya, Anda pastikan itu bukan tahlili, tidak Rahmat? juga Ustaz. Tidak Ustaz. Hmm. Oke. Jadi Berbagai aspek. begini. Kalau berbagai aspek berarti banyak aspek. Iya Berapa Ustaz. minimal banyak aspek yang dibahas? Berapa minimal? Kan namanya banyak. Banyak itu kan bisa 2, bisa 3, Iya. bisa 4. Ya kan? Berapa minimal banyaknya itu? Atau harus bisa 10? Ada fikihnya, ada sejarahnya, ada qiraat, ada sebab nuzul, ada musabah. Harus semua 10 itu? Atau harus 5? Atau harus berapa? Kan banyak. Tidak tahu gitu. Kata banyak itu masih tidak ilmiah ya. Contoh, ber- bagaimana itu anunya jaraknya dari Samata ke Bantimurung. Kemudian Anda jawab, anu Ustaz, anu itu panjang ya, jauh, panjang jauh itu Ustaz dari Samata UIN ke Bantimurung, Maros. Jauh itu tidak ilmiah. Sekarang kita harus mengilmiahkan ini semua supaya yang mana itu ilmiah? Oh, Samata ke Bantimurung jaraknya misalkan 30 kilometer. Iya kan? Misalkan dengan adanya angka 30 kilometer, 20 kilometer, ada angka di situ, itu menunjukkan apa? Ilmiah. Jangan dikalah sama Google Maps. Google Maps itu ada jaraknya, ada yang bahkan prediksi kapan kita sampai, bahkan ada ini daerah macet dengan tidak. Itu berarti sangat ilmiah sekali itu, sistematis sekali itu. Nah, pertanyaan saya lagi kembali ke Rahmat. Banyak aspek dibahas. Kalau yang pertama sudah benar, sistematis yang Anda masuk adalah urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Sudah jelas itu. Tapi nanti ya ada lagi pertanyaan berkembang. Tapi yang kedua, ini belum jelas. Banyak aspek yang dibahas, Rahmat. Iya. Kira-kira banyaknya itu berapa aspek? Iya kan? Dibahas semua ini. Kosakata, munasabah, asbabun nuzul, makna umum, hukum. Anda semua juga itu ayat ada yang nuansa hukumnya. Iya. Ya kan? Anda akan pelajari nanti corak hukum. Oke, kalau corak hukum, Nasami akan membahas tentang hukum. Tapi ada kita tafsir bukan corak hukum, corak tasawuf. Bagaimana nih? Ya kan? Corak wahasa. Bagaimana nih? Hukum, pendapat ulama. Bagaimana nih kalau tafsir bil maksur? Bilang lagi pendapat ulama. Hah, berbeda pendapat, perbedaan pendapat. Oke. Kalau perbedaan pendapat, oh enak sih. Tapi kalau ada sebuah mufassir, mazhabnya saja dia ambil, jadi tidak dianggap dengan mazhab yang lain, berarti tidak ada perbedaan pendapat. Bagaimana itu? Kiroat, dan semua juga ada kiroatnya. Irab lebih-lebih. Tafsir al-Misbah dan udah irab. Alhamdulillah. Mubtada. Iya kan? Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Adakah begitu di dalam tafsir At-Tabari, Al-Misbah Buya Hamka? Ada begitu kan? Iya. Ya, Ada, Ustaz. pertanyaannya. Bagaimana kalau begitu? Kenapa? Rahmat ada? Apa Tidak jawaban ada Anda? Ustaz. Ada? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Kenapa Anda bilang nih? Tafsir tahlil itu begitu.
Hmm. Mungkin beberapa Nah, aspek. berapa aspek dibahas. Hmm. Jadi begini, Atas. catat semua ya. Ini pelajaran untuk ke depannya ini. Apa yang Anda narasikan harus Anda buktikan. Contoh-contohnya juga ini masih kurang sekali ini. Nanti berikan contoh. Kalau Anda sebut tidak tafsir ini adalah tahlili, ijmali, tadi juga disebut muqarrar, maudhu'i. Harus pembuktian. Sekarang ingat makalah ke depan jangan banyak teori, banyak bukti, banyak analisis, ya, banyak aplikasi. Oke, banyak contoh-contoh, banyak implementasi, banyak itu lihat, banyak kita bongkar itu semua teori di sini, ya kan? Kita satukan, kita rubah, kita perbaiki atau apa dan sebagainya. Ingat, oke, ada namanya indikator utama, ada namanya indikator tambahan, atau bahasa lainnya, ada namanya indikator primer, ada namanya sekunder. Ini nanti bahan perbaikan untuk Rahmat dan kawan-kawan semua. Saya ulang, terserah Anda apa gunakan, utama dengan pendukung atau pendamping, primer atau sekunder. Yang penting ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bahasa hukumnya. Artinya tahlili dikatakan tahlili kalau memenuhi unsur wajib. Adapun sunnahnya itu tergantung apa pendekatannya. Ya kan? Adapun sunnahnya tergantung apa-apa lagi. Apa coraknya, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi belum tentu, ya, belum tentu sama-sama semua itu. Sama-sama semua itu. Nah, oke, catat baik-baik. Dalam tahlili, yang pertama adalah yang utama sebagai primer, indikator primer adalah betul sistematis urutan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke, 114 surah. Tapi ada yang mengatakan bagaimana kalau misalkan ada kita tafsir hilangi satu. Ya, saya lupa itu ada pernah saya teliti kita tafsir 113. Ya, istilahnya manusiawi lah. Ya kan? Diskon satu dari 114. 0, berapa persen gitu. Kalau begitu, kalaupun hilang satu sudah sempat dibahas atau sempat hilang manuskripnya atau bagaimana, enggak apa-apa. Berarti kurangi 114 tapi kalau kurang 1 2 aja, enggak apa-apa. Beda halnya kalau misalkan cuma 10 dibahas. Ya kan? 10 dibahas atau cuma 5 dibahas, padahal jumlah ayat jumlah surah dalam Al-Qur'an lebih daripada 100 ayat berarti tidak memenuhi unsur pertama, ya. Sama kalau hadis dikatakan sesuatu itu adil. Adil kan tingkatan, ada siko, ada memang adil, ada soduk, ya kan? Sudah lumayan itu. Yang penting bukan dikatakan dajjal, kadzab, itu kan? Ini juga. Kalau begitu, yang penting sudah memenuhi standar, ya, standar, kurang lebih lah begini, maka itu dikatakan kurang lebih dia sudah bahas 114 surahnya, oke, maka itu dikatakan bisa memenuhi unsur tahlili. Sekaligus juga memenuhi unsur ijmali. Ijmali juga begitu. 114 surah yang dia bahas. Contoh tadi Anda katakan jalan lain. Itu semua surah dibahas. Jadi unsur pertama yaitu sistematis runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini adalah indikator pertama dan indikator primer yang dimiliki oleh tahlili, yang dimiliki oleh ijmali. Dua-duanya ini. Dan tidak dimiliki oleh maudhu'i dan bukoran. Ini namanya kita sistematis. Ya. Contoh kalau kita katakan Al-Quran itu apa? Kitab suci, kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Jadi kita garis bawahi kalamullah, firman Allah. Berarti kalau begitu terlepas dari firman-firman yang lain, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan nabi, bukan perkataan siapa. Berarti kalau begitu sisa 4, kalamullah, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Tapi kalamullah juga tidak runtut di antara 4 ini kan ada masing-masing ke Nabi Isa, ada masing-masing ke Daud, ke Nabi Musa. Tetapi kita batasi yang dimasuk ke Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Muta'abbad dan seterusnya. Definisinya, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jelas nih, berarti itu Al-Quran.
Tapi dua juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada hadis qudsi, ada juga kalamullah Al-Quran. Kalau begitu ditambahkan al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau dibaca itu berpahala. Hadis qudsi kalau dibaca tidak berpahala. Ya, cuma Al-Quran saja yang dibaca berpahala. Kalau begitu, ini definisi sudah baik. Ya, dengan adanya kalamullah sisa 4, dengan adanya kepada Nabi Muhammad sisa 2, ditambah bernilai ibadah dan berdapat pahala sisa 1. Kalau begitu Al-Quran sisa 1 kerucut. Ini namanya definisi jami' ma'ani. Nah, dalam tahlil dan semuanya saya minta begini. Kalau kita katakan runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari 4 metode yang ada, kalau dikatakan runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka pasti tidak ada mimukoron. Maka pasti eliminasi mimaudu'i. Maudu. Ya, secara tematik. Berarti kalau begitu sisa 2. 2 dari 4 metode sisa 2. Sudah bagus. Sudah bagus. Indikator primer pertama sebagai awal apa tadi? Yaitu runtut 1. Berarti tapi ini tidak cukup ini Rahmat. Harus ditambahkan lagi ciri khas yang lain supaya tahlili beda dengan ijmali, ijmali beda dengan tahlili. Kalau berbagai aspek ya. Mohon maaf. Itu ijmali bisa saja berbagai aspek. Ya kan mukoran, membandingkan bisa saja berbagai aspek. Apalagi tematik. Tematik kalau banyak pendekatan dia pakai berbagai aspek juga. Berarti saya eliminasi kategori kedua Anda. Nah, tambahkan ini lagi. Penjelasannya rinci, terperinci, tafsil, bertele-tele, berpanjang lebar, dan sehingga ciri utamanya adalah menghabiskan banyak lembaran-lembaran dalam bentuk jilid. Nah, kalau begitu penjelasannya panjang atau berjilid-jilid. Coba lihat, ijmali apa? Jalalain berapa? 1 jilid. Berarti kalau begitu, tidak panjang lebar, tidak bertele-tele, tidak banyak halaman dia pakai. Bagaimana dengan tahlili? 7 jilid. 15 jilid. Tahlili itu. Tahlili. Ya kan? Bagaimana kalau maudhu'i? Maudhu'i itu tidak sampai 15 jilid. Ya kan? Coba kita baca misalkan wawasan Al-Quran atau membimbingkan Al-Quran Quraisihab. 1 tema berapa halaman jadi pakai. Iya kan? Tidak bilang 1 tema tentang sholat. 15 jilid tentang sholat dibahas. Tidak. Ya kan? Paling-paling. Contoh juga disertasi atau tesis yang Anda buat nanti ke depannya. Kalau Anda misalkan maudhui, paling-paling 1 tesis. 1 tesis minimal standarnya 100 halaman. 100 halaman. 1 jilid. Iya kan? Kalau begitu bagaimana? Ini ciri khas dari tahlili. Berjilid-jilid, panjang detail. Dan salah satu memang ciri khas panjang lebarnya karena memang banyak aspek yang dibahas. Tapi banyak aspeknya ini kita gunakan sebagai tambahan saja. Ya, karena kita tidak jelas itu banyaknya itu berapa, aspek-aspek apa saja yang apa. Tidak kan? Nah, jadi ingat ini. Jadi Rahmat sisa 2 saja yang merupakan indikator primer dari tafsir tahlili. Sistematika runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua adalah apa tadi? Penjelasannya tafsir sehingga menghabiskan lembaran. Ini buktinya nih. Apa buktinya itu penjelasannya tafsir atau panjang lebar? Nah, halamannya panjang. Apa buktinya? Jilidnya banyak. Itu jilid buktinya. Itu kan pembuktian. Maka kita lihat tafsir At-Tabari. Dimulai tidak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Al-Azhar Buya Hamka. Quraisihab Al-Misbah. Dimulai tidak Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya dimulai. Iya. Bagaimana berapa jilid? Cuma 1 jilid ke Al-Misbah. Tidak 15 jilid. Kalau begitu checklist indikator pertama dan checklist juga indikator primer yang kedua. Kalau begitu kitab ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti bisa Anda buktikan lagi. Farul Rasyid dulu pernah tidak saya sempat ajar mata kuliah membahas kitab tafsir waktu di Usuluddin? Iya, pernah Ustaz. Pernah ya? Sama Iya. Gunawan ya? Enggak, Gunawan tidak pernah juga saya ajar, Gunawan Hatim. Iya Ustaz. Bagaimana?
Pernah mata kuliah membahas kitab tafsir? Saya alerkan atau tidak? Kita tidak masuk di kelas ke Ustaz. Oh, tidak ada di kelas tak? Oke lah. Berarti cuma Rosi ini. Ingat itu Rosi dan semuanya. Saya sudah membuat dalam bentuk penelitian saya, sehingga alhamdulillah saya diberikan gelar ketika itu. Itu namanya matematika tafsir. Bagaimana menentukan secara ilmiah bahwa ini kitab tafsir betul-betul tahlili atau tidak. Ada indikatornya. Ya. Kita berikan contoh. Kalau tadi dikatakan penjelasannya panjang, itu masih abstrak itu penjelasan panjang. Maka saya tambahkan yang dimaksud penjelasan panjang untuk konkretnya itu tadi jilidnya banyak, halamannya banyak, ya kan? Paragrafnya tentang ini, penjelasannya tentang ini luas, banyak juga halamannya. Coba kita lihat, Misalkan ini, ya kan? Ada sebuah surah yang terdiri dari 3 ayat misalkan. Anggaplah berapa surah Al-Quran yang 3 ayat? 3 ya. An-Nasr, Al-Asr, dengan Al-Kautsar 3. Ini ayat 3 cuma 3. Tapi yang dijelaskan ini penjelasannya sampai 30 halaman. Ya, sampai 30 halaman. Ayat yang dibahas misalkan Al-Kautsar cuma 3 ayat, kok bisa penjelasannya 30 halaman? Itu ciri-ciri itu. Itu pembuktian itu. Ya kan? Kalau ijmali tak balik. Mungkin 30 ayat dibahas 1 halaman. Iya kan? Saking ringkasnya 30 ayat ini 1 halamannya dibahas. Ijmali banget. Ya kan? 10 ayat, 20 ayat, 1 halaman jadi dibahas. 30 ayat, 40 halaman, 2 halaman jadi dibahas. Berarti itu cirinya ijmali dan tahlili. Kalau tahlili, ayatnya cuma 3, tapi mungkin penjelasannya 30. Beranak menjadi 30. Kalau ijmali, 10 ayat, 20 ayat ini, itu semua ada di 1 halaman. Itu ijmali. Makanya kita lihat Al-Fatihah 7 ayat. Ya kan? Alif Lam Mim yang awal-awal itu juga berapa ayat itu? Alif Lam Mim sampai ulaika ala 5 ayat dan semua. Penjelasannya singkat sekali. Alif Lam Mim. Allah apa? La raiba fihi, la syakka. Ya kan? Dan seterusnya. Allah wa rasuluhu a'lam bi muradihi. Begitu. Iya kan? Singkat sekali. La raiba, la syakka. Itu singkat sekali sih. La raiba, apa artinya la raiba, la syakka. Sama la raiba, la syakka. Bahkan ada ayat juga tidak ada tambah-tambahannya dan sebagainya. Cuma itu kata-kata penting yang dibahas. Singkat sekali. Ya kan? Oh, ijmali. 7 ayat tapi 1 halaman, yaitu setengah halaman jadi dibahas. Kalau tahlili, subhanallah. Ya kan? 3 ayat. Coba lihat kita tafsir tahlili di kitab-kitab itu. Rata-rata misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Jangan ke 7 ayat Al-Fatihah. Bismillahnya saja yang 1 ayat. Itu puluhan halaman dibahas itu. Bagaimana bismillah, pro kontra dengan bismillah, apakah bismillah Al-Fatihah, bismillah dalam sholat, jahar atau sirah atau apa. Banyak itu, belum lagi penjelasannya, bi itu apa, ismun itu apa, Allah itu apa, Ar-Rahman, Ar-Rahim apa bedanya dan sebagainya. Sampai 100 halaman nih. Padahal harus 1 ayat. Itu namanya penjelasan tahlili yang mengungkapkan Al-Quran, makna-maknanya apa tadi itu? Secara apa? Secara detail, penuh dengan penjelasan yang tafsir, ya. Penjelasannya adalah tafsir. Adapun yang lain tadi itu Rahmat ya, bisa kiroat, dikasihkan masalah kiroat, bisa tadi ditambahkan asbabun nuzul kalau ada juga munasabah, ada juga munasabah, ya kan? Apa lagi? Ada pendapat-pendapat ulama boleh kalau itu misalkan tafsir berra'yi, ya kan? Ada i'rab boleh kalau dia memang corak lugawi seperti karya i'rabul Quran Nahas, boleh saja. Itu semua tadi aspek-aspek hukum, boleh saja kasih hukum. Teologi
tentang Mu'tazilah, tentang firqah-firqah, ilmu kalam, boleh. Kalau misalkan seperti dia corak-corak memang ilmu kalam, seperti Ar-Razi sama Syari Al-Kashaf, boleh-boleh saja. Itu adalah sekunder. Sama kalau kita sholat, Al-Fatihah itu fardu, Iftitah itu sunnah. Ya kan? Sama ini, dua tadi yang primer itu adalah wajib. Adapun tadi yang sekunder, tambahan. Tambahan itu sambalu, tambah-tambahannya. Ya, itu bisa beda-beda. Bisa ada, bisa tidak ada. Itu relatif. Nanti inilah yang sekunder. Nanti akan berkembang menjadi pendekatan. Tergantung pendekatannya apa. Bil masul bil ra'i. Atau tergantung alwan, coraknya, warnanya apa. Apakah corak bahasa, ya kan? Corak tasawuf, corak hukum. Itu nanti disesuaikan dengan kitab tafsirnya. Ada yang dulu ingin bertanya atau Rahmat mau bertanya atau yang lain ingin bertanya pagi. Ini belum contoh-contohnya nih Rahmat. Ini kurang sekali contoh-contoh yang Anda buat ini. Dua makalah ini butuh contoh yang lebih detail ini. Tapi biarlah. Nanti pemakalah berikutnya tidak ada mestilah. Harus bagus contohnya. Ya, itu teori-teorinya itu singkat saja. Yang penting sudah jelas nih makna bahasanya, makna istilahnya, dan sebagainya. Kasus yang dipelajari ini, ya. S1 begini jadi pelajari. Kalau kita kurang pembuktian contoh dan aplikasi dan implementasinya, apa bedanya kita dengan S1? Lanjut. Ada pertanyaan Rahmat? Sudah jelas, Ustaz. Tapi enggak ada nih, ya. Tapi ini Rahmat bagus ini wornya karena sudah berdasarkan Mendeley dan tabelnya juga sudah bagus. Kalau Dewi belum ya Mendeley ya? Tapi Ustaz, untuk PDF Mendeley Ustaz yang untuk PDF yang kukirim itu sudah pakai aplikasi Mendeley Ustaz. Yang Word dikirim ya, yang Word. Oh iya Ustaz, iya. Yang Word ya sudah Mendeley atau tidak? Iya. Tidak toh? Sudah Ustaz. Tidak. Sudah kah? Kenapa kau lihat lain-lain? Mana Mina Dewi? Untuk tabel Ustaz, itu tuh waktu hari Kamis cuman mau ku tes ini hasil tidak telitinya bukan Ustaz. Mendeley ini, bukan Mendeley. Coba lihat. Yang mana kentar itu kalau Mendeley? Tidak aneh. Ini satu Ji yang terblok. Kalau Mendeley itu kasih begini, semua tak blok begini. Sekarang kan tak blok semua. Karena saya juga punya Mendeley di sini, aplikasi Mendeley. Jadi langsung terbaca. Ini tidak. Oh, mungkin lain yang dikirim ya. Nanti kirim yang pakai Mendeley. Iya Ustaz. Oke, sudah. Tapi kalau Dewi ini footnote-nya masih Tafsir Roman, Anda tidak rubah. Harusnya footnya juga Cambria. Ya, coba lihat Tafsir Roman. Kalau war yang baru Ustaz sudah memenuhi syarat Ustaz sebenarnya. Tapi PDF-nya yang kukirim. Iya, ini PDF-nya dikirim. Ini langin ini keringan kibeding. Masalahnya ini kunilai kali ini kurang ini minus kini ini udah. Minus kini kalau ini yang ku kasih masuk ke nilai ini. Sudah pertemuan kan ada penilaian. Nanti ku kirim Ustaz. Oh iya, nanti hampir ini ku kasih masuk. Oke, kalau saya buktikan saya bisa perbaiki nilai saya, yang penting ada buktinya. Ini juga kita bisa merubah atau memperbaiki nilai berdasarkan bukti juga, ya kan? Itu juga Anda semua ini tahlili, ini jemali dan seterusnya harus ada bukti, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Coba lihat lagi. Siapa lagi nih? Belum selesai tadi atau sudah tuntas tahlili dengan ijmali? Kalau sudah tuntas, saya beralih lagi ke masalahnya sisa 15 menit lebih nih. Kita bagaimana? Kita beralih lagi ke tetap ke tahlili ijmali atau kita melangkah lagi nih? Lanjut nih. Bagaimana? Ini Rahmat. Nanti Rahmat tinggal apa? Saya tadi saat Ustaz belum diperjelas. Yang apa? Pertanyaannya Anjir Van Bin Laden.
masih relevankah itu tafsir ijmali dalam penelitian ilmiah untuk dipakai sebagai bahan utama? Oke. Oke, apakah masih relevan itu ijmali? Ah, iya, 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 iya. Dalam apa tadi? Dalam penelitian. Iya Ustaz, penelitian. Karena kan terlalu ringkas untuk pembahasannya, jadi apakah masih Oke, relevan oke, dipakai? oke, 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 oke. Jadi begini, semua empat ini semua relevan. Sisa, nah ini kata kuncinya. Ini yang harus Anda tahu. Kata kuncinya empat ini masing-masing digunakan di dalam tempat sesuai dengan proporsinya. Ya. Kalau Anda ingin ceramah singkat, ya kan? Mustahil Anda mau ceramah menjelaskan Al-Fatihah itu tahlili, sementara khutbah Jumat atau tarwih 10-15 menit saja. Belum pi kata pengantarnya. Berarti penjelasan ijmali secara ijmali penting. Dan ingat, ijmali itu khitabnya atau objeknya ijmali itu untuk orang awam. Cocok untuk orang awam atau untuk anak-anak atau santri atau orang yang baru belajar. Atau jamaah secara umum cocok untuk ijmali. Ya kan? Kalau secara tahlili, ndak tuntas itu. Baru alhamdulillah di i'rab apa habis nih waktu. Ya kan? Oke. Kemudian kalau misalkan ada penelitian-penelitian yang dibuat oleh di luar tafsir hadis, misalkan ada orang-orang PAI, pendidikan agama Islam, mau melihat bagaimana itu tentang surah Luqman itu. Banyak sekali ayat-ayat pendidikan tentang di surah Luqman. Surah yang letaknya di juz 21, ya kan? Oke. Apakah dia jelaskan dengan tahlili? Karena dia jurnal atau penelitian singkat skripsi, tapi dia juga butuh tafsir, maka dia menafsirkannya secara ijmali. Ya. Dan tidak banyak, sedikit itu, banyak kita tafsir itu, ya. Sebelum dia bahas secara tahlili, bahkan ada biasa tafsir ijmali tertulis atau makna ijmali. Coba kita lihat kita tafsir itu. Ada beberapa kita tafsir sebelum ditahlilikan, dikasih dulu apa makna ijmalinya ini ayat atau kelompok ayat atau surah ini yang mau dibahas. Berarti ini semacam abstraknya. Dia berikan kita abstrak. Oh, ini kurang lebih-lebihnya. Adapun penjelasannya secara tahlil ini. Jadi kalau ada penelitian-penelitian dari PAI, hukum, dari sejarah dan seterusnya, kemudian dia ambil ayat itu dengan penjelasan ijmali, masih relevan bagi dia. Relevan dia. Ya, begitu. Jadi ini relevan Yusril, tapi sesuai dengan proporsionalnya. Proporsionalnya atau tempatnya masing-masing dan seterusnya. Ya. Tahlili bisa juga relevan, bisa juga tidak. Sama aja semua. Ya kan? Kalau tempat-tempat pengajian sudah subuh itu mulai dari jam 5 sampai jam 6, jam 7 pengajian, apalagi ada tanya jawab panjang, maghrib isya panjang penjelasan. Beda kalau khutbah Jumat tarwih cuma 10-15 menit. Kalau ada kesempatan panjang, tidak apa-apa dikasih tahlilikan. Tidak apa-apa dikasih tahlilikan. Di kelas 2 SKS, 3 SKS kita jelaskan secara tahlil. Dikasih oke. Ya. Tetapi tidak relevan kalau di pasca itu tesis di pasca S2 apalagi S3 tidak relevan itu secara tahlili. Ya. Oh iya, saya sampaikan dulu. Ya. Kemarin per 4 Oktober itu Kaprodi Anda itu namanya Dr. Yahya. Ustaz Sodik itu tetap di Prodi Ilmu Al-Quran, tapi dia adalah sekretaris. Sekretaris Ki. Dulu Dr. Yahya itu adalah sekretaris ilmu hadis. Sekarang saya sekretaris Prodi Ilmu Hadis. Tapi tetap kepada Ustaz Sodik Anda kasih masuk judul, tetap sama dengan kemarin-kemarin. Saya hanya perantara. Tetap kepada beliau dan tetap juga tentu saya bantu-bantu beberapa hal. Dan ya, jadi saya 3 orang ini, Ustaz Yahya, Ustaz Sodik dengan saya ini di Silanji nih, di Silanji.
untuk statuta istilahnya, ada istilah statusa UIN dan sebagainya dan seterusnya. Itu panjang penjelasan itu. Nah, ya, enggak apa-apa. Oke, lanjut. Dari dalam tahlili, kalau tesis disertasi tidak bisa, enggak bisa. Makanya Anda beruntung, Anda itu angkatan kedua yang mendapatkan kurikulum terbaru. Yang pertama itu yang sekarang semester 3 mendapatkan kurikulum terbaru. Semester 4 yang sekarang, apalagi ke atas, 5 dan seterusnya, itu masih kurikulum lama. Kurikulum lama, beda dengan kurikulum baru. Kurikulum baru, nanti semester 3, Anda akan diajari penelitian lapangan. Atau penelitian-penelitian yang bernuansa living Quran. Ada mata kuliah khususnya. Kalau kurikulum lama, sudah lama ada kajian living Quran, sudah lama ada kajian-kajian lapangan, tetapi tidak ada di dalam mata kuliah kajian living Quran. Tidak ada. Maka Anda diberikan pembekalan nanti semester 3, ada mata kuliah living Quran. Dan ada lagi mata kuliah khusus tafsir tematik. Khusus tafsir tematik. Kalau kemarin, kurikulum lama, janggal memang janggal. Diwajibkan itu tematik dan diharamkan itu tahlili, ya kan? Tetapi kurikulum lama tidak ada mata kuliah tematik. Yang ada mata kuliah tafsir tahlili sampai sekarang. Anda yang kemarin juga belajar tafsir tahlili ya. Jadi kalau kurikulum baru double key. Ada mata kuliah khusus tafsir tahlili, ada mata kuliah khusus tafsir tematik. Tapi banyak aplikasinya saja di situ. Tafsir tematik, tahlili, sudah semester berapa Anda pelajari itu? Mana nuku ini? Tafsir tahlili semester 2 ini ya. Ini ya, Iya. sekarang ya. Sekarang ya. Iya. Itu aplikasinya ya. Itu aplikasinya tafsir tahlili, contoh-contohnya ada satu tema kemudian ditafsirkan dan sebagainya. Itu. Oh, ini yang saya ingin sampaikan. Saya mau ini beberapa orang, ini 10 orang kembali nanti meningkatkan kemampuannya ya. Karena diantara dari Rahmat sampai Ira 10 orang ini ya, cuma 1 orang yang sempurna dapat A semua. Saya sudah teliti ini, saya sudah rekap ini di awal semester kemarin. Cuma biasa saya lupa ya. Saya tak usah sebutkan namanya siapa itu yang sempurna dapat A. Yang lain ada A-1 ya kan? Yang lain ada bahkan dapat E. Ada 2 orang ini dapat E di sini. Saya mau minta pertanggungjawaban ini. Yang pertama Ira. Betul, Anda dapat E Ira. Ada satu mata kuliah yang Anda dapat E. Mana Ira? Iya, Ustaz. Iya. Betul atau tidak? Iya, Ustaz, tapi kayaknya padahal hadir terus, Ustaz. Saya tahu apa mata kuliah itu, saya tahu. Cuma 1 memang. Tanyanya kenapa Anda dapat E? Enggak tahu juga, Ustaz, karena sudah dikonfirmasi tidak ada respon. Sama dosen pertama, dosen kedua Anda konfirmasi? Pertama kedua, Ustaz. Dua-duanya? Oke, siapa mata kuliah, siapa dosennya studi hadis? Siapa yang ajarkan studi hadis? Prof. Julfahmi. Ustaz Julfahmi dengan siapa? Ustaz Subhan. Oh, Pak Subhan. Di mana ada masalahnya, Ira? Sama Pak Julfahmi atau sama Pak Subhan atau sama dua-duanya? Enggak tahu, Ustaz, karena masuk dua-dua Ji. Banyak apa ngalpamu? Banyak alpamu. Yo. Ada, Ustaz. Oke, nanti konfirmasi. Sakit. Oke. Ingat ini, yang ada errornya nanti semester 3 mengulang. Ya, tanya operator untuk diisikan KRS-nya. Ya. Oke. Ini lagi, ini beronang ini satu lagi ini, saya wanted ini. Tapi saya kenalin orangnya baik ini, tapi kenapa wanted ini? Irfan, kenapa 4 error Ikram? Irfan, 4 errornya ini, jauh-jauh dari Palopo ini. Kenapa 4 errormu? Tapi Ustaz, kemarin itu sempat tidak lanjutkan kuliah Ustaz. Cuma 1-2 bulan kayaknya ikut kemarin. Pantasan error kebanyakan alpamu. Iya Ustaz. Kenapa? Ada apa? Kemarin ada masalah Ustaz, masalah internal kemarin.
Internal. Nah, nanti chat saya. Kenapa? Yes. Masalah apa itu? Yes, siap Jangan saya kasih nanti. dengar Ira, nanti cemburu Ira atau Dewi. Iya, iya. Iya. Oke, oke. Tapi lumayan Hmm. ada aminesnya satu. Ah, studi hadis. Justru studi hadis ada aminesmu, iya kan? Iya, Ustaz. Iya, studi hadis belakang ada nilainya dia. Ini saling melengkapi nih. Ira tidak error. Oh, atau begini Irfan, kasih nilaimu sama Ira. Tak kalah error semua kamu. Iya, iya Kang. Oh, ya oke dan seterusnya. Oke, saya mau semester 2 ini tetap pasti saya kontrol nilai Anda. Tetap saya pasti nilai-nilai apa ini saya bantu Sosodik untuk mengamati supaya Anda ini semester 2 ini bagus-bagus nilainya semua ya. Dan seterusnya. Bagus dong itu kalau Anda sempurna nilai IPK-nya 3,9 atau nilai 4 dan sebagainya. Oke, lanjut, kita lanjut. Kenapa tadi tentang nilai saya bahas ini? Oke. Sampai mana tadi nih? Kalau lupa, ini gue lupa nih. Tahlili. Gitu ya, tahlili nanti aplikasinya semester 2 ini kan? Oke. Cuma begini memang. Ini 4 metode. Ada memang perkembangannya. Ada tahlili klasik, ada tahlili modern. Ada maudu'i klasik, ada maudu'i modern. Mukoron klasik, ada mukoron modern. Dan seterusnya. Begitu memang. Ya. Kalau tahlili klasik itu, ya begitu betul. Harus 30 juz dia bahas, baru dikatakan tahlili. Ya kan? Kalau di S1, apalagi misalkan di Usuluddin, atau misalkan Anda di Palopo dan sebagainya, saya juga tahu kurang lebih sama coraknya itu semua. Mungkin Anda tahlilnya itu 1-2 ayat saja. Ya kan? 1-2 ayat, Anda tahlilikan ini 1-2 ayat, sudah jadi skripsi dan sudah Anda mendapat gelar SAG. Itu tahlili modern itu. Tahlili dalam bentuk KTI. Sudah azam nih. Subhanallah. Nanti bisa kita percepat 10 menit ya. Atau berapa menit sebelum jam 1 minggu depan ya. Supaya memang sekarang waktu sholat cepat ya. Dan nanti diatur misalkan 12.45 atau 12.50 kita masuk ya. Tapi sesuai dengan kesepakatan. Oke, nantilah. Apalagi tafsir maudhu'i itu ada tema khusus itu tentang tafsir maudhu'i itu ya. Dan seterusnya. Oke, sudah waktu azan. Kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ah. Ya.